Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu akidah yang penting dalam pembahasan akidah mengenai Allah di atas langit ya. Dan perkara ini adalah perkara yang sangat banyak dalilnya sampai disebutkan Ibnu Qayyim ada alfu dalil bal alfani, 1000 dalil atau 2000 dalil, yaitu banyak. Demikian juga didukung dengan dalil-dalil fitrah ya, bahwasanya fitrah manusia mengetahui Tuhan di atas ya. Dan juga ijma' para ulama, nanti akan kita sebutkan ya, ijma' ulama. Tentunya kita tahu di zaman sekarang ada sebagian dai-dai ya, yang mereka mengaku bermadzhab Syafi'i, yang mereka mengingkari adanya Allah di atas. Bahkan ada yang mengatakan kalau menunjuk saja, tidak boleh Allah ditunjuk. Kalau ditunjuk saja berarti Allah berjisim. Kalau Allah berjisim berarti tasbih, ya, berarti kufur dan syirik. Sebagian mereka seperti itu. Padahal kalau kita kembali kepada akidahnya para ulama Syafi'iyah, ya, mulai dari Al-Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah yang senior, kita dapati bahwasanya mereka menyatakan Allah di atas langit. Bahkan yang menyedihkan juga bahwasanya mereka ya mengaku bermadzhab Asy'ari ya, ternyata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari juga menyatakan Allah berada di atas langit dalam buku-bukunya, seperti dalam buku Al-Ibanah, kemudian dalam buku Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian juga dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Bahkan beliau menukilinlah pendapat Ahlul Hadis, pendapat Ahlus Sunnah, bahwasanya Allah berada di atas ya. Justru menafsirkan Allah istawa alal arsh, ditafsirkan dengan istaula, Allah menguasai arsh, bukan di atas arsh, itu adalah pendapat dari Mu'tazilah sebagaimana dinukil oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Jadi ini perkara yang cukup aneh menurut saya ya. Artinya dalil banyak, ijma' sudah ada ya. Kemudian pendapat ulama Syafi'i mutaqaddimin ya, pendapat ulama Asy'ariyah mutaqaddimin atau yang terdahulu, semua menyatakan Allah di atas. Muncul mungkin ulama Syafi'iyah belakangan atau Asy'ariyah belakangan yang terpengaruh dengan bid'ah filsafat ya, atau pengaruh filsafat Yunani ya, ilmu kalam, sehingga akhirnya terpengaruh dan mengatakan Allah tidak di atas dengan logika mereka tidak bisa menerima kalau Allah di atas. Dan ini benar-benar terpengaruh dengan filsafat Yunani. Insyaallah saya nanti ada kajian khusus tentang silsilah firqah-firqah. Kalau saya sudah selesai dari akidah wasithiyah, insyaallah saya akan bahas tentang firqah-firqah, dan di antara yang pertama akan saya bahas adalah mengenai filsafat Yunani, bagaimana pengaruhnya terhadap Mu'tazilah dan pengaruhnya terhadap Asy'ariyah biidznillah taala. Tapi intinya inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalilnya terlalu banyak dan ini juga ijma' ulama dan juga mayoritas ulama Syafi'iyah mutaqaddimin mengatakan demikian. Sekarang saya akan menukil perkataan ulama Syafi'iyah tentang Allah di atas. Di antaranya Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'iyah ya, yang wafat pada tahun 458 Hijriyah ya. Beliau berkata, Akhbarana Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz qala hadhihi nuskhatul kitab alladhi amlahu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub fi madhhabi ahli sunnah fi ma jara baina Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah wa bain ashabi fa dzakaraha wa dzakara fiha. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz, ia berkata inilah nuskh kitab yang didiktekan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ayyub tentang madhab ahlu sunnah, tentang apa yang terjadi antara Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dengan para sahabatnya. Kemudian dia menyebutkan di antaranya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bila kaif. Bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bila kaif. Allah beristiwa di atas arsy bila kaif, jangan tanya bagaimananya. Ya Allah di atas sudah selesai. Anda mengerti makna istawa di atas, tidak perlu Anda tanya bagaimananya ya. Enggak perlu Anda tanya bagaimananya karena tidak ada yang tahu. Ini sering kita sampaikan bahwasanya karena untuk mengetahui bagaimananya Allah di atas beristiwa di atas arsy, maka harus tahu Allah seperti apa, harus tahu juga arsy seperti apa. Harus tahu juga arsy seperti apa.
Dan ini penting, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalimat istawa, ya, maknanya adalah ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari dari sebagian salaf. Maksudnya ala atau wartafa, di atas. Istawa alal arsy, beristiwa di atas arsy. Jangankan Allah, antara makhluk satu dengan makhluk yang lain saja berbeda, ya. Seperti Allah berfirman tentang bagaimana orang beristiwa di atas hewan, litastawu ala zuhurihi, sebagaimana agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan tersebut. Maka kita bisa bayangkan bagaimana manusia beristiwa di atas kudanya atau di atas ontanya. Allah sebutkan litastawu, agar kalian berada istiwa, yaitu bisa berada di atas onta kalian, ya. Kita bisa bayangkan karena kita tahu manusia seperti apa dan kita tahu bentuk onta seperti apa. Beda lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Nuh beristiwa di atas kapal. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Jika engkau sudah beristiwa di atas kapal wahai Nuh bersama orang-orang yang bersamamu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Ini yang kedua. Sekarang istiwanya Nabi Nuh dengan kapal. Kita tahu bentuk kapal dari kayu. Nabi Nuh dan orang-orang beristiwa. Beristiwanya bisa berdiri, bisa duduk. Ya, yang penting sudah di atas kapal. Kita tahu bagaimananya karena kapal datar, Nabi Nuh manusia, kita ngerti, ya. Beda lagi. Jadi beda dengan yang pertama. Yang pertama istiwanya manusia di atas hewan, beda. Biasanya begini, ya. Istiwanya Nabi Nuh di atas kapal beda lagi. Beda lagi tatkala kapal di atas gunung. Allah mengatakan wastawat alal judi. Kemudian kapalnya Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Judi, ya. Lain lagi tentunya. Istiwanya seperti apa, tapi semuanya mengandung makna di atas. Atas dan tenang di atas tersebut. Ya, atas dan menetap di situ. Itulah namanya istiwa secara bahasa, di atas. Dan Allah gunakan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat dengan 3 model antara manusia dengan hewan. Manusia istawa di atas hewan, antara manusia di atas kapal, kemudian di antara kapal di atas gunung. Dan ini semua berbeda, tidak ada yang sama antara kaifiyah yang satu dengan kaifiyah yang lain. Nah, tapi semuanya mengandung makna yang sama, di atas. Kita bisa mau di atas. Entah bagaimananya tergantung siapa di atas, siapa di bawah. Maka akan menimbulkan kaifiyah tertentu. Tetapi 3 ini kaifiyahnya masing-masing berbeda-beda, padahal mereka semua makhluk. Padahal mereka semuanya makhluk. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama makna di atas. Demikian ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah, kita enggak tahu. Kita enggak tahu arsy seperti apa, kita enggak tahu Allah seperti apa. Sudah selesai. Tapi kita tahu maknanya di atas. Maknanya di atas. Entah kita tidak tahu bagaimana yang di atas dan bagian di bawah, tapi kita tahu istawa maknanya di atas. Istawa maknanya di atas. Makanya disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bila kaif, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy bila kaif, dan tidak ada bagaimananya. Ini mengingatkan kita bagaimana ketika Imam Malik ditanya oleh seorang, dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa kita sudah ngerti maknanya. Fa kaifa istawa? Kalau begitu bagaimana cara istiwanya? Maka Imam Malik sampai berkeringat, sampai marah. Imam Malik kemudian berkata, al-istiwa'u maklum. Bahwasanya istiwa maklum, diketahui maknanya, yaitu di atas. Istiwa ala, ya. Istiwa ala kita sudah tahu maknanya di atas. Wal kaifu majhul. Dan bagaimana tidak ada yang tahu, majhul. Wal imanu bihi wajib, ya. Dan beriman terhadap istiwa adalah wajib. Maka Imam Malik pun menyuruh untuk mengusir orang ini. Dan ini kaidah yang digunakan Imam Malik, kaidah yang luar biasa. Bahwasanya ini berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah kita paham maknanya, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi maknanya kita paham. Maknanya kita paham. Ketika dibilang istawa, kita ngerti, di atas. Oleh karenanya tidak benar kemudian sebagian orang mengatakan bahwasanya salaf dahulu mereka mufawwidhah, mereka enggak ngerti makna istawa. Itu tidak benar. Oleh karenanya Imam Bukhari menukil dari sebagian salaf, kalau tidak salah Abu Ali atau yang lainnya, menafsirkan istawa maknanya ala. Jadi suatu yang mafhum, diketahui maknanya. Diketahui maknanya. Cuma yang tidak diketahui adalah bagaimananya. Kemudian beliau berkata, wal atharu anis salafi mithli hadza katsiratun, dan asar-asar dari salaf yang seperti ini banyak, bahwasanya istiwa kita menetapkan Allah beristiwa bila kaif, tidak adapun bagaimana tidak ada yang tahu. Wa ala hadhihi at-tariqi yadullu madhhabu Syafi'i. Perhatikan sini.
berdasarkan cara seperti ini, jalan metode seperti inilah ditunjukin oleh mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Ya, berpendapat menurut metode seperti inilah ditunjukkan oleh mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i seperti ini. Wa ilaiha dhahaba Ahmad bin Hanbal. Dan demikian juga pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal wal Husain bin Al-Fadl Al-Bajali wa minal mutaakhirin Abu Sulaiman Al-Khattabi, dan di antara ulama belakang adalah Al-Khattabi. Dan penukilan yang sama juga dinukil oleh pernyataan Imam Baihaqi juga dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 13 halaman 407. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i menukil dari Imam Baihaqi menukil dari Imam Syafi'i tentang persyaratan budak yang ingin dimerdekakan harus beriman. Harus beriman. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Ainullah, hadis Al-Jariyah dalam Sahih Muslim. Ya, karena di hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Syafi'i, dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, kemudian datang orang-orang belakangan mencoba mendhaifkannya. Taib. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa ahabbu ilayya law imtahanaha bil iqrar bil ba'thi ba'dal maut wa ma asbahahu. Dan lebih disukai olehku, kata Imam Syafi'i, aku lebih menyukai seandainya orang tersebut menguji budak wanitanya dengan masalah hari kiamat, apakah dia mengakui hari kiamat atau tidak setelah kematian, dan perkara-perkara yang semisalnya itu ditanya tentang akidah, diuji, ya. Wa dzakara hadits Muawiyah bin Al-Hakam, kemudian Imam Syafi'i menyebutkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, hadis tentang Ainullah, di mana Allah. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jariyah allati latama wajhaha. Ya. Alayya raqabatun fa'utiquha, yaitu Muawiyah bin Al-Hakam berkata kepada Rasulullah tentang budak wanitanya yang ditampar oleh Muawiyah bin Al-Hakam, apakah aku memerdekakannya wahai Rasulullah? Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah sallam berkata kepada budak wanita tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, maka wanita tersebut berkata di langit. Faqala man ana, saya siapa, kata Rasulullah. Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, fa'atiqha, kalau gitu bebaskan dia. Ini jelas bahwasanya Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah tentang di mana Allah untuk mempersyaratkan keimanan budak yang hendak dimerdekakan. Itu Imam Syafi'i lebih suka budak dimerdekakan harus beriman. Budak dimerdekakan beriman. Ini disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan dites imannya. Tidak mesti bertanya aina Allah, tetapi masalah keimanan. Tapi yang menjadi perhatian kita, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini untuk mengambil istimbat bahwasanya hendaknya menguji keimanan wanita tersebut atau budak tersebut. Ya, sehingga untuk dimerdekakan diuji terlebih dahulu, ya. Ini jelas bahwasanya Imam Syafi'i membenarkan hadis tersebut dan menyatakan bahwasanya Allah di ataslah bagian daripada keimanan. Kemudian Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengomentari nukilan tersebut, kemudian berkata, "Tsumma makna qaulihi fil kitab man fis sama." Kemudian makna firman Allah dalam Al-Qur'an man fis sama, amintum man fis sama, misalnya, apa kalian merasa aman dari yang di langit? Artinya man fauqas sama, yaitu siapa yang di atas langit. Fi maksudnya fauq. Man fis sama artinya man fauqas sama. Jadi jangan disangka Allah di dalam langit, tidak, tapi fauqas sama, ya. Allah di atas langit, ya. Dan ini seperti perkataan Fir'aun fi judhu'in nakhl, ya, fi di atas, fi maknanya fauq, ya. Seperti fasiru fil ardi, berjalanlah bukan kaki masuk di tanah, tapi fil ardi maksudnya di atas bumi. Jadi fi terkadang maknanya fauq, di atas. Seperti aamintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari Allah yang di langit, maksudnya yang di atas langit. Kama qala, kenapa kita artikan di atas? Sebagaimana firman Allah, kata Al-Baihaqi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Wa kullu ma 'ala fa huwa sama. Semua yang di atas namanya sama secara bahasa. Sama. Wal arsyu a'la samawat. Dan arsy adalah yang paling tinggi daripada yang tinggi. Fahuwa 'alal arsy kama akhbar. Dan Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah kabarkan, bila kaif, tanpa bagaimananya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ghairu mumasin min khalqihi, tidak menyentuh
makhluknya. Jelas sekali Imam Baihaqi menyatakan Allah di atas arsy dan Allah terpisah dari arsy dan Allah tidak menyentuh arsy, tapi Allah di atas arsy. Bisa, Allah tidak menyentuh arsy, Allah di atas arsy, Allah tidak butuh kepada arsy. Keberadaan Allah di atas bukan berarti butuh kepada arsy. Tidak seperti perkataan Ar-Razi dan yang lainnya, yang ulama Syafi'iyah belakangan yang mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy, berarti Allah nempel sama arsy. Kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Berarti Allah lebih kecil dari arsy, berarti arsy menaungi Allah. Ini semua adalah logika yang salah. Sering saya sampaikan, tidak berarti yang di atas itu lebih butuh kepada yang di bawah, dan tidak berarti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Lihatlah langit dan bumi, langit lebih di atas daripada bumi. Ternyata langit lebih lebar daripada bumi, dan ternyata langit tidak butuh bumi. Ternyata langit tidak butuh bumi. Kalau antara langit dan bumi, antara makhluk dan makhluk saja bisa kita tahu ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, apalagi antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan makhluknya. Ini jelas. Ada riwayat dari Imam Syafi'i, jelas beliau berkata, tapi riwayat ini sanadnya perlu diperiksa kembali karena perawinya ada namanya Abul Hasan Al-Hakari yang bermasalah ya. Kemudian juga dalam riwayat yang sanad yang lain Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini saya tidak tahu, saya belum cek sanadnya bagaimana status Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ada riwayat Imam Syafi'i berkata tentang tsumma stawa 'alal arsy ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata juga Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Imam Syafi'i mengakui hal tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya Allah turun ke langit ini setiap malam. Kaifa syaa, terserah bagaimana Allah yang Allah kehendaki, bi khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uminu bir ru'ya kama jaa fil hadis, dan aku beriman dan melihat Allah sebagaimana dalam hadis. Ini riwayat perkataan nas Imam Syafi'i, seandainya sanadnya sahih maka selesai. Ya, tetapi sanadnya memang harus diperiksa kembali, ada perawi yang bermasalah seperti Abu Hasan Al-Hakari. Adapun Abu Muhammad Al-Maqdisi karena datang dalam dua sanad, dari sanad Abu Hasan Al-Hakari dalam jalur yang dari Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini perlu dicek kembali. Kalaupun riwayatnya dhaif, tadi kita sudah bawakan bagaimana Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah. Itu kalau itu sahih datang dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah untuk agar budak yang ingin dimerdekakan diuji keimanannya. Tetapi riwayat ini dinukil oleh ulama Syafi'iyah seperti dinukil oleh Az-Zahabi, kemudian dinukil oleh Al-Barzanji ya, tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tersebut. Taruhlah riwayat ini dhaif pun tidak jadi masalah karena kita sudah mendapatkan riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi. Taib, ulama-ulama Syafi'i yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas, di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat 311 Hijriah, awal abad keempat. Dan Ibnu Khuzaimah ini bukan sembarang ya. Dia yang punya Sahih Ibnu Khuzaimah, ahli hadis yang Imam Nawawi mengatakan dia dengan Imamul A'immah. Imam Nawawi menggelarinya dengan imamnya para imam. Ya, imamnya para imam ya. Ibnu Khuzaimah berkata, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha subhana man wasi'a sam'uhu al-aswad. Aisyah berkata, maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Fasami Allahu azza wa jalla kalamal mujadilah wa huwa fawqa sab'i samawat. Allah ternyata mendengar perkataan wanita yang mengeluhkan suaminya kepada Nabi, padahal Allah berada di atas langit yang 7. Mustawin ala arsyihi, bersiwa di atas arsy-Nya. Wa qad khafiya ba'du kalamiha ala man hadaraha wa qaruba minha. Padahal orang yang hadir peristiwa tersebut dan dekat tidak dengar, tapi Allah di atas langit yang 7 dengar. Dan ini dalil, Ibnu Khuzaimah berdalil dengan perkataan Aisyah, perkataan salaf. Ya, dan perkataan salaf banyak ya. Seperti perkataan Zainab bintu Jahsyin berbangga di hadapan istri Nabi yang lain. Zainab berkata, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, wahai istri-istri Nabi yang lain. Adapun aku, Zainab bintu Jahsyin, aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Min fawqi sab'i samawat. Itu dengan turunnya ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikan Zainab bintu Jahsyin, Zaid bin Haritha, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Perkataan salaf banyak, perkataan Abu Bakar, perkataan para salaf, para sahabat ya. Kemudian setelah beliau menukil perkataan Aisyah, Ibnu Khuzaimah menukil perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau
mengomentari hadis Nabi. Fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, karena surga Firdaus yang paling tengah, yang paling atas. Wa fawqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus adalah arsy Allah. Ya. Setelah itu beliau berkata, fal khabaru yusarrihu anna arsy rabbina jalla wa 'ala fawqa jannatihi. Maka hadis menunjukkan bahwasanya arsy Rabb kita berada di atas surganya. Wa qad a'lamana jalla wa 'ala annahu mustawin 'ala arsyihi, dan Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Fa khaliquna 'alin fawqa arsyihi, dan pencipta kita berarti berada di atas arsy-Nya, alladzi huwa fawqa jannatihi, yang arsy-Nya berada di atas surganya. Kemudian beliau berkata, fatilkal akhbaru kulluha dalatun ala annal khaliqal bari fawqa sab'i samawatihi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya Allah sang pencipta berada di atas langit yang 7. La ala ma za'amatul mu'attilah, bukan sebagaimana perkataan orang-orang mu'attilah, anna ma'budahum huwa ma'ahum fi manazilihim, bahwasanya Tuhan mereka di mana-mana, bahkan di rumah-rumah mereka. Ini jadi ulama Syafi'i yang lain yang mengatakan Allah di atas. Di antaranya Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub As-Subghi Asy-Syafi'i, wafat 342 Hijriah. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya Allah di atas. Beliau berkata, qad tada'ul arabu fi mawdi'a ala. Terkadang orang Arab meletakkan kata fi dengan maknanya ala, di atas, ya. Dimaknakan atas. Allah berfirman contohnya, fasihu fil ardi, berjalanlah kalian di bumi, maksudnya di atas bumi, bukan kaki masuk di tanah. Wa qala la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Berkata Firaun, Allah nukil dalam Al-Qur'an, sungguh aku akan menyalib kalian di pangkal korma, bukan maksudnya dalam pangkal korma, tapi di atas pangkal korma. Wa ma'nahu 'alal ardi wa 'alan nakhli, yaitu di atas bumi dan di atas korma. Fakadzalika qaulu, demikian juga firman Allah, fis sama, Allah di atas langit, di langit maksudnya alas sama, maksudnya alal arsy fawqa sama, di atas ars, di atas langit. Kama sahatil akhbaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dia mengatakan bahwasanya Allah di atas. Demikian juga As-Sabuni, Abu Utsman As-Sabuni, wafat 449 Hijriah. Al-Baihaqi telah memuji As-Sabuni dengan berkata, Imamul Muslimin haqqan, dia adalah imam kaum muslimin yang sungguhnya. Wa Syekhul Islam sidqan, dia adalah Syekhul Islam yang benar. Ya. Kemudian wa ahlu asrihi kulluhum mudha'inuna li uluwi sya'nihi. Ya, bahwasanya orang penduduk di zaman dia mengakui ketinggian kedudukannya. Taib. Intinya dia berkata, wa husnil i'tiqad. Ya, Al-Baihaqi memuji orang ini punya akidah yang baik. Wa kasratil ilmi, dan ilmu yang benar, waluzumi tariqati salaf, dan dia mengikuti jalan para salaf. Taib, apa perkataan Abu Utsman As-Sabuni? Beliau berkata, ya'taqidu ashabul hadis. Dia punya buku judulnya Aqidatu Ashabil Hadis, Aqidatu Salaf Ashabil Hadis, tentang akidah para salaf ashabul hadis. Buku tentang akidah khusus, menukil pendapat para salaf ashabul hadis. Ya'taqidu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah subhanahu fawqa sab'i samawatihi. Ashabul hadis menyaksikan bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7. Ala arsyihi mustawin, beristiwa di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabu, sebagaimana diucapkan oleh Al-Qur'an, ya. Demikian juga yang berpendapat Allah di atas adanya Al-Baghawi, ahli tafsir yang masyhur, yang wafat 516 Hijriah, ya. Beliau juga berpendapat bahwasanya Allah di atas. Dalam tafsir beliau berkata, wa awwalatil mu'tazilatu al-istiwa bil istila. Kata beliau, orang-orang Mu'tazilah mentakwil istiwa dengan maknanya istila, menguasai, bukan di atas. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah fayaqulun al-istiwa 'alal arsy sifatun lillahi ta'ala bila kaif. Adapun istiwa di atas arsy merupakan sifat Allah, tidak diketahui bagaimananya. Yajibu 'ala rajulil imanu bihi. Hendaknya wajib bagi seorang untuk beriman kepadanya, wa yakilul ilma fihi ila Allah. Adapun bagaimananya serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abul Qasim Ismail Al-Asbahani Asy-Syafi'i, wafat 535 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Fadlun fi bayani annal arsya fawqa samawati wa anna Allah azza wa jalla fawqal arsy. Penjelasan bahwasanya arsy berada di atas langit dan Allah berada di atas arsy. Dan demikianlah para ulama Syafi'iyah, ya. Ada lagi yang lain sampai Ibnu Salah. Orang yang pakar ahli hadis tentu tahu siapa Ibnu Salah. Wafat 643 Hijriah. Beliau berkata, ya sebagaimana qasidah sunnah yang
dia nukil dari Al-Karkhi. Al-Karkhi wafat 532 Hijriah, membuat suatu qasidah atau syair dengan bunyinya, aqidatu ashabil hadithi faqad samad bi arbabi dinillahi asnal maratibi. Akidah para ashabul hadis telah tinggi, ya, mengangkat para ulama di tempat yang martabat yang tinggi. Aqaiduhum annal ilaha bidzatihi ala arsyihi ma ilmihi bil ghawaibi. Akidah mereka ashabul hadis bahwasanya Allah dengan zatnya berada di atas arsy, meskipun zat Allah berada di atas arsy, ma ilmihi bil ghawaib, adapun ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk perkara-perkara yang gaib yang tidak kelihatan semuanya. Jadi meskipun di atas, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ibnu Shalah kemudian mengomentari hadis tersebut dengan berkata, ini adalah akidah ahlus sunnah ashabul hadis. Jadi inilah ya akidah para ulama Syafi'iyah. Ya, saya tidak menukil mazhab yang lain. Saya sedang menukil ulama mazhab Syafi'iyah. Saya tidak mengingkari, benar ada ulama-ulama belakangan yang kemudian terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, mengingkari Allah di atas, di antaranya An-Nawawi ya, dalam kitab-kitabnya ya. Meskipun ada kitab yang menunjukkan beliau rujuk, Allah alam tentang kebenaran kitab tersebut ya. Terutama masalah al-harf wa saut, nanti insyaallah mungkin ada pembahasannya. Demikian juga Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam hal ini beliau terpengaruh dan beliau mengingkari Allah di atas ya. Ibnu Hajar ada tulisan khusus risalah ilmiah, risalah S3 tentang Ibnu Hajar dengan Asy'ariyah. Jadi Ibnu Hajar ternyata kalau kita teliti tentang akidah beliau dalam kitab Fathul Bari, dalam sebagian kondisi beliau terpengaruh dengan Asy'ariyah. Dalam sebagian kondisi beliau membantah Asy'ariyah. Bahkan dalam perkara-perkara yang prinsip beliau membantah Asy'ariyah, seperti dalam masalah dalil a'rad ya. Dan insyaallah nanti ada penukilan. Jadi yang mengatakan Ibnu Hajar Asy'ari total enggak benar. Ibnu Hajar beliau memang tinggal di zaman Asy'ari lagi benar-benar tersebar ketika itu sehingga beliau terpengaruh. Namun dalam beberapa kondisi, dalam beberapa nukilan dalam Fathul Bari beliau membantah akidah Asy'ariyah, bahkan dalam beberapa hal yang merupakan prinsip akidah Asy'ariyah. Namun beliau juga terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah sehingga tidak dikatakan Ibnu Hajar Asy'ariyah murni, tidak, tapi beliau terpengaruh dengan Asy'ariyah. Ala kulli hal, meskipun Ibnu Hajar dan Nawawi rahimahullahu taala menolak Allah di atas, tapi kita katakan ini ulama-ulama terdahulu yang lebih pakar akidah dari mereka ya, yang lebih cocok dengan akidah para salaf. Ya, tadi saya sebutkan Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, ya, kemudian yang apalagi yang tulis dalam buku Sabuni dalam buku khusus akidah, ya, kemudian juga Abul Qasim Al-Asbahani dalam bukunya ya Al-Baghawi. Jadi mereka menyelisih ulama terdahulu dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan mengenai Allah tidak di atas, sebenarnya itu adalah akidah Jahmiyah. Mereka mengingkari Allah tidak di atas. Makanya nukilan banyak dari para salaf mereka mengingkari Jahmiyah karena mereka Jahmiyah berpendapat tidak ada Tuhan di atas langit, ya. Dan banyak nukilannya. Oleh karenanya para ulama dahulu menulis buku membantah orang-orang Jahmiyah, membantah orang Jahmiyah yang mengingkari bahwasanya Allah berada di atas langit, dan diikuti juga orang Mu'tazilah dan juga diikuti oleh orang Asy'ariyah. Kita alhamdulillah akidah salaf kita punya salafnya. Makanya saya yang sering katakan, kita kalau ngambil akidah pakai logika repot. Kita ini belajar akidah salaf dengan sanad. Kita punya salaf yang menyatakan apa yang kita katakan. Ya, kalau kita berdasarkan logika maka akan muncul belakangan orang punya logika demikian ya. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan Allah tidak di atas, saya bilang sebutkan salafmu. Saya enggak minta dalil dulu, saya minta salaf. Dalil apalagi enggak ada. Kita dalil ratusan, bahkan mungkin bisa 1000 dalilnya. Nah, salafnya mana? Enggak ada. Mereka punya salaf. Ya, paling salafnya Jahmiyah sama Mu'tazilah. Ya, salafnya Jahmiyah sama Mu'tazilah. Ya. Oleh karenanya para ulama membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas, dan mereka menulis buku tentang hal ini. Contohnya Al-Imam Ahmad nulis buku dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah membantah pendapat ini. Kemudian Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah membantah juga akidah Allah tidak di atas, dan juga kitabnya Ar-Rad 'alal Bishr al-Mirrisi. Kemudian juga Ibnu Qutaibah juga membantah Jahmiyah dalam kitabnya Ikhtilaf fil Lafz war-Rad 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Ibnu Battah yang wafat 387 Hijriah juga membantah dalam kitabnya Al-Ibanah, juga membantah tentang akidah Jahmiyah ya. Bahkan juga
Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari juga membantah akidah Jahmiyah, ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalam sahihnya dalam suatu kitab judulnya Kitab Firrat al-Jahmiyah. Dan ini datang dalam riwayat Mustamli. Al-Mustamli mendatangkan riwayat dari Imam Bukhari dengan judul bab Rat al-Jahmiyah, ya. Kemudian ketika beliau membantah Jahmiyah, apa yang dibawa oleh Imam Bukhari? Hadis tentang Allah di atas, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Firman Allah, malaikat naik ke Allah. Naik ke mana? Naik ke atas. Kemudian juga firman Allah, ilayyas adul kalimut thayyibu. Kenapa Imam Bukhari bawakan hadis-hadis ayat-ayat seperti ini untuk menunjukkan Allah di atas? Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Naik ke mana? Naik ke atas. Arah jelas, ada arahnya jelas. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan tidak boleh bilang Allah di atas. Tidak boleh nunjuk ini syirik, kufur, tidak boleh. Subhanallah. Tidak boleh ente begini, ente meyakini Allah di atas, kufur. Subhanallah. Kalau kita mau ambil konsekuensi perkataan mereka, terlalu banyak orang yang syirik. Karena mereka mengatakan Allah kalau bisa ditunjuk, berarti dia makhluk seperti makhluk. Syirik, kufur. Dan sekarang banyak orang coba berdoa begini. Banyak orang kalau Allah di atas, banyak sekali. Terus mereka semua kufur ya? Jawabannya tidak tentunya ya. Justru mereka yang ngawur yang mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk itu enggak benar ya. Semua ini semua ikhwan, ini semua karena logika filsafat. Nanti ada saatnya saya bahas ya. Saya bahas kenapa mereka seperti ini bukan pakai dalil, Pak. Murni otaknya filsafat. Logikanya filsafat. Ada insyaallah saya akan bahas tentang masalah ini. Jadi kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga berdalil dengan hadis Ibnu Abbas, balagha Abu Dzarrin ma ba'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas bahwasanya telah sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li akhihi, kemudian Abu Dzar berkata kepada saudaranya, "I'lam li ilma hadzal rajul." Carilah tahu tentang lelaki ini, tentang Muhammad. Coba kau cari tahu kabar tentang dia. Alladzi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama'. Yang dia menyangka bahwasanya kabar dari langit datang kepadanya. Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Imam Bukhari membantah orang yang mengatakan Allah tidak di atas dengan membawakan ayat-ayat yang menunjukkan Allah di atas dan membawakan hadis yang menunjukkan Allah di atas ya. Nah, sebagian orang mengatakan Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i. Kalau Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i, kita bawakan perkataan Imam Bukhari juga berarti termasuk perkataan Imam madzhab Syafi'i. Selesai, semakin memperkuatkan kita. Ya. Oleh karenanya Al-Dzahabi ketika mengomentari pernyataan Imam Bukhari tersebut, ya, Imam Al-Dzahabi berkata, haditsun akhrajahu al-Bukhari fi kitabih Rad al-Jahmiyah min sahih fi babi qawlihi ilayya yas'alul kalimut thayyib an Ibni Abbas qala balagha Abu Dzarrin ma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li akhihi ilam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama'. Ya. Imam Al-Dzahabi kemudian menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya bantahan terhadap Jahmiyah dalam Sahih Bukharinya tentang bab firman Allah, kepada Allah lah naik kata-kata yang baik. Dari Ibnu Abbas, dari Abu Dzar, beliau berkata kepada saudaranya, carilah tahu tentang kabar lelaki ini itu Muhammad yang menyangka bahwasanya kabar dari langit datang kepadanya. Ya, ini jelas bahwasanya Imam Bukhari membantah yang mengatakan Allah tidak di atas dengan membawakan dalil yang menunjukkan Allah di atas. Imam Abu Dawud, tahu yang punya Sunan Abi Dawud, juga membuat bab tentang bab Rad al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian beliau membawakan hadis tentang Allah di langit, yaitu hadis Abu Hurairah yang ma'ruf, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail akhir, tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Maka Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni dosanya. Ini jelas ternyata Imam Abu Dawud juga membantah orang-orang Jahmiyah dan berdalil dengan hadis yang menunjukkan Allah di atas. Ya. Kemudian juga Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Majah juga membawa hadis tentang bab yang judulnya perkara-perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Fima angkaratil Jahmiyah, kalau tidak salah begitu bahasa Arabnya ya. Saya tidak nukil Arabnya, tapi intinya perkara-perkara yang diingkari oleh Al-Jahmiyah. Ya. Imam Tirmidzi juga membantah dalam sunannya, membantah Jahmiyah. Ya. Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi bahkan menukil pendapat para salaf tentang masalah Allah turun ke langit dunia. Dia bantah Jahmiyah di situ. Ya, dia bantah dalam nukilan dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Demikian juga
At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir berkata bab tentang penjelasan kafirnya Al-Jahmiyah yang sesat terhadap melihat Allah pada hari kiamat. Ya, orang Jahmiyah menolak Allah bisa dilihat karena lihat di atas, lihat di atas. Mereka sementara mereka mengatakan Allah tidak di atas, sehingga mereka menolak Allah dilihat sebagaimana Mu'tazilah juga. Ini dibantah oleh At-Tabrani. Ya. Jadi yang bantah sudah banyak para ulama salaf. Adapun Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim belakangan abad ke-8. Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama-ulama belakangan itu sudah dibantah sejak awal. Madzhab Jahmiyah ini dibantah oleh para salaf ya. Abad kedua sudah dibantah, abad ketiga sudah dibantah, abad keempat sudah dibantah. Para ulama belakangan hanya sekedar mengikuti para salaf dalam bantah Jahmiyah. Jadi sudah jelas bagi kita bahwasanya madzhab Syafi'i secara umum mengatakan bahwasanya Allah di atas, adapun yang belakangan memang mengingkari. Tapi kita bilang yang benar adalah ulama Syafi'i yang terdahulu, apalagi sesuai dengan perkataan para ulama salaf, apalagi didukung dengan dalil yang sangat banyak. Tapi kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas ya. Yang pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah ya jelas bahwasanya semua orang mengatakan Allah di atas. Ini sering saya sampaikan dalam kajian saya. Tidak ada orang mengatakan kita serahkan kepada yang tidak bisa ditunjuk, enggak ada. Kalau ada masalah mereka bilang kita serahkan kepada yang di atas. Kalau yang di atas sudah mentakdirkan mau bagaimana lagi? Orang-orang awam mengatakan demikian. Orang awam yang enggak pernah ngaji juga mengatakan demikian. Kalau yang atas sudah menggariskan mau diapain? Sampai mereka tunjuk ke atas. Begitu fitrah mereka seperti itu. Ya, tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Kita serahkan kepada yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, di kiri. Enggak ada yang mengatakan demikian, enggak ada. Kalau ada ustadz bilang begitu, kita serahkan urusan kita seluruhnya kepada yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ustadz, ente waras. Orang pasti heran ada ustadz ngomong begitu. Tapi kalau ustadz itu mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Ada yang menyelisih? Tidak ada, benar memang. Bayangkan, ada ustadz, saya aja antum menghayalnya. Jadi ada ustadz datang, kemudian dia menghadapi persoalan rumit, dia mengatakan, sudah kita serahkan kepada yang di atas, sambil nunjuk ke atas. Kira-kira ada yang bilang dia aneh? Kira-kira ada yang bilang dia kufur? Tidak ada. Orang awam semua mengatakan, enggak ada. Suatu yang tidak aneh, biasa. Tapi coba ustadz itu, dia menjelaskan akidah Asy'arinya, terus dia mengatakan, kita serahkan kepada yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Kira-kira orang bilang apa? Ustadz ini ngomong apa ini? Kenapa menyelisih fitrah mereka? Ini fitrah nggak bisa diotak-atik, mau pakai dalil, pakai apa? Ya. Maka mereka bagaimanapun berusaha menolak dalil Allah di atas. Fitrah mereka tetap ketika mau berdoa, tetap ke atas. Tetap serahkan kepada ke atas. Ya, ini fitrah. Ya, belum lagi kalau kita bicara dalil. Dalil sangat banyak. Kata Ibnu Qayyim, alfa dalilin bal alfani, bak 1000 dalil atau 2000 dalil. Saya sebutkan sebagian saja. Seperti Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Min fawqihim itu berada dari atas mereka. Ya. Dan ini sudah sangat jelas bahwasanya kalau ada kalimat min fawq berarti arah dari atas. Dari atas. Beda kalau saya mengatakan adz-dzahabu fawqal fiddah. Emas di atas perak. Mungkin maksudnya di atas maksudnya kualitas. Adz-dzahabu fawqal fiddah. Emas di atas perak. Tapi kalau saya mengatakan adz-dzahabu min fawqil fiddah, ada tambahan min, berarti maksudnya dari arah. Emas letaknya di atas perak ya. Ini seperti firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim, yaitu para malaikat yang berada di langit, mereka takut kepada Allah yang di atas mereka. Malaikat sudah di langit, takut kepada Allah yang di atas mereka. Berarti Allah di atas mereka, di atas langit. Ini jelas sekali dalilnya. Kemudian dalil yang lain, dan ini seperti dalam Al-Quran banyak. Min fawq artinya di atas. Kenapa? Karena para mereka yang menolak Allah di atas, mereka ketika kita bawakan wa huwal qahiru fawqa ibadi, dialah Allah yang maha kuasa di fawqa ibadi, atas hamba-hambanya. Kata mereka fawq di sini maksudnya bukan arah, bukan posisi, tapi di atas maksudnya kualitas Allah lebih tinggi daripada kualitas makhluknya. Taib. Mungkin bisa diartikan ini, tapi kalau ada min sebelumnya itu enggak mungkin kecuali maknanya arah. Bahwasanya Allah di atas dari sisi posisi, bukan dari kualitas. Karena dalam bahasa Arab min fawq tidak mungkin diartikan dengan kualitas. Karena ada min. Makanya dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat semisal itu. Contohnya seperti
Dalam surat An-Nahl 26, fakharra alaihim as-saqafu min fawqihim. Maka atap pun jatuh min fawqihim, dari atas mereka, ada min. Jadi min fawq artinya atap jatuh menimpa mereka, di atas mereka. Kemudian juga seperti dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 55, yauma yakhshahumul adzabu min fawqihim, ketika azab meliputi mereka dari atas mereka, min fawq. Enggak bisa ditakwil. Wa min tahti arjulim, dan juga azab dari bawah kaki mereka. Jelas enggak bisa kita katakan fawq di sini adalah kualitas, benar-benar posisi. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang azab kepada para penghuni neraka, Allah mengatakan lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bahwasanya lapisan-lapisan api min fawqihim, dari atas mereka. Wa min tahtihim dhulal, dan juga dari bawah mereka. Kumpulan-kumpulan lapisan-lapisan api mengepung mereka dari bawah. Sini kalimat min fawq, semua ulama bahasa sepakat artinya dari atas, maksudnya dari sisi posisi. Makanya ketika Allah berfirman tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat yang di langit takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, dari atas mereka, berarti Allah posisinya di atas para malaikat. Dalil yang lain, bahwasanya Allah di atas, seperti Allah mengatakan kalimat kata al-uruj atau su'ud, yang artinya naik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat, para malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Namanya naik pasti dibawa ke atas. Ya. Bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Londo, namanya naik itu dari bawah ke atas. Di sini Allah mengatakan malaikat, para malaikat dan Jibril naik ke Allah. Jelas berarti ke atas. Ya. Kemudian juga dalam hadis, ya, itu dalam ayat, dalam hadis sama, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, diterima oleh Allah, naik ke atas. Ya. Contohnya dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Bahwasanya malaikat siang dan malaikat malam bergantian mengawasi kalian. Wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Namun mereka ketemu ketika mau pergantian shift, mereka ketemu ketika salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Maka yang tadi malam bermalam kepada kalian malaikat ya'ruju, naik kepada Allah Subhanahu wa taala, naik. Kemudian laporan. Allah berkata, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Ya, berarti mereka laporan ke atas, naik ke mana? Ketemu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Contoh tadi ayat yang lain, ilayyas adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, itu amal saleh. Wal amalu saleh yarfa'u, dan amal saleh Allah angkat. Ya. Makanya dalam hadis banyak kalau seorang melakukan kemaksiatan seperti 3 orang yang salatnya tidak naik di atas kepala mereka, tidak diterima. Kalau naik berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat. Taib, dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, ya Rasulullah, ala lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain tidak seperti kau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itu bulan yang orang sering lalai, letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syarhun turfa'u fihi al-a'mal. Dan dia adalah bulan di mana amalan diangkat ila rabbil alamin, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalanku diangkat sementara aku dalam kondisi berpuasa, ya. Taib, juga di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas, yaitu Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengangkat sebagian makhluknya kepada Allah. Seperti firman Allah, bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke Allah. Coba, angkat Nabi Isa ke Allah. Apa ada angkat ke bawah? Apa ada angkat kemana-mana? Angkat dia ke atas, jelas. Ya, makanya saya bilang kalau orang menolak Allah di atas, dia harus takwil ini semua. Jadi Al-Quran isinya ayat-ayat takwil doang. Ini ayat banyak sekali. Hadis banyak sekali mau ditakwil seluruhnya. Apa Nabi enggak bisa ngomong lebih fasih daripada ini? Apakah Allah tidak bisa ngomong lebih fasih kalau ternyata Allah tidak di atas? Kenapa Allah bikin teka-teki seperti ini? Ya. Jelas sekali, ini mau ditakwil lagi. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabu." Mereka tidak bunuh Nabi Isa, mereka tidak salib Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allah ilaih. Kenapa tidak disalib? Tidak, karena Nabi Isa diangkat. Angkat ke mana? Ke Allah. Terus coba boleh tafsirkan bagaimana? Oh, tidak diangkat terus ditangkap sama orang Yahudi, maksudnya. Tidak diangkat terus ditangkap. Terus kemana kalau begitu? Diangkatnya ke atas biar selamat. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Allah di atas, Allah mensifati dengan dia maha tinggi. Wa huwal aliyyul azim. Dia Allah yang maha tinggi. Dan subhanallah, ada sebagian dai yang selalu semangat menolak Allah di atas
Kemudian ketika dia menafsirkan tentang surat di ayat kursi terakhir wa huwal aliyul azim, tangannya ke atas wa huwal aliyul azim. Subhanallah, saya lihat sendiri. Ya. Dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung, ya. Karena dia beda antara tinggi dan agung. Mereka biasanya kalau ada kalimat Allah maha tinggi, mereka tafsirkan dengan tinggi kualitas. Tinggi kualitas maksudnya Allah maha agung. Tapi ini Allah gabungkan wa huwal aliyul azim. Sekarang ali mau maha tinggi mau ditafsirkan apa? Kalau tinggi kualitas sudah diwakili dengan azim, maha agung. Wa huwal ali di antaranya ketinggian zat Allah. Dan buktinya ketika dia menafsirkan ayat kursi, dia mengatakan wa huwal aliyul azim. Itu di atas. Allah maha tinggi dan maha agung. Ya. Dan di antara nama Allah adalah Al-Ali, maha tinggi. Contoh lagi dalil bahwasanya Allah di atas adalah Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah. Tanzilul kitabi. Al-Quran turun minallah, dari Allah. Ya, turun dari atas ke bawah. Berarti Allah di atas. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran turun dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu turun dari Allah yang maha bijak dan maha terpuji. Ya. Taib, ini masih banyak. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Dan sambil kalau ada kesempatan kita akan menjelaskan syubhat-syubhat yang beredar berkaitan tentang Allah di atas. Karena ini permasalahan sebenarnya permasalahan sepele, tapi sebenarnya dia penting. Dia penting, dan saya katakan tadi yang membuat mereka menolak Allah di atas tidak lain hanyalah filsafat Yunani. Nanti saya ada punya pengajian khusus tentang masalah ini insyaallah setelah Aqidah Wasithiyah insyaallah taala akan saya jelaskan bagaimana keterkaitan filsafat Yunani sampai mereka akhirnya mengatakan Tuhan punya syarat. Syarat Tuhan itu tidak boleh ditunjuk. Syarat Tuhan tidak boleh melakukan pergerakan, misalnya syarat Tuhan tidak boleh begini, tidak, banyak mereka bikin syarat tentang Tuhan. Ya, yang semua itu dari filsafat akidah Yunani. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang dalil-dalil Allah di atas dan juga membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan hal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.